Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Firma Agustina, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Berikut ini adalah tugas infografis koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia. Kemudian pemikiran yang kedua adalah tentang pembelajaran yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik dapat menuntun kodrat yang ada pada anak untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu tentang kodrat alam dan zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kodrat sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam disesuaikan dengan kondisi alam lingkungan sekitar anak. Sedangkan kodrat zaman disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini yang tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya di Indonesia atau di lingkungan sekitar anak. Kemudian pendapat atau filosofi Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu tentang budi pekerti atau watak atau bisa juga disebut sebagai karakter. Budi pekerti adalah perpaduan dari cipta atau kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga merupakan tempat yang utama dan terbaik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran bagi orang tua. Berikut adalah pengetahuan dan pemahaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari modul 1 tentang pemikiran atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang coba saya implementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sebelum mempelajari modul 1, saya menganggap peserta didik adalah sebuah kertas kosong yang mana dalam kertas itu dapat kita isi, kita tulis, ataupun kita gambar sesuai kemauan kita. Setelah mempelajari modul 1, saya mengetahui dan memahami bahwa peserta didik merupakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Tetapi semua tulisan-tulisan itu suram, sehingga kita berkewajiban menebalkan tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Setelah memahami hal tersebut, yang akan saya lakukan adalah memperbaiki diri, merubah pola pikir, dan segera menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sebagai guru, saya tidak ingin hanya mengutamakan pendidikan yang berpatok pada nilai, namun juga pendidikan yang dapat menuntun peserta didik untuk memperbaiki lakunya supaya menjadi manusia seutuhnya. Dalam penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas, tentu tidak lepas dari tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut yaitu yang pertama, pola pikir guru yang masih terpengaruh oleh pola pikir lama yang menganggap murid bisa dijadikan apa saja sesuai dengan keinginan guru. Solusi yang ditemukan agar dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu adalah merubah pola pikir. Yang kedua, kita harus terbuka terhadap perubahan.
Dan yang ketiga, kita harus konsisten dalam menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas. Demikian infografis dari refleksi, pengetahuan, dan pengalaman baru yang saya peroleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.